Saya harapkan saudara tidak melupakan apa yang sudah dipelajari di masa lalu ya. Saudara sudah mengontrak dan dinyatakan lulus dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Apapun yang kita lakukan diawali dengan sebuah perencanaan. Kita tahu rencana itu adalah sebuah konsep tertulis yang logis. Logis itu masuk akal. Yang didapatkan dari hasil pendalaman berpikir. Bagaimana pikiran kita, kalau sebagai seorang pemimpin kan tidak boleh memprimadonakan keinginan pribadi dari pemikirannya tanpa harus di apa disebutnya didiskusikan melalui rapat koordinasi dengan para bawahan yang memiliki kapabilitas di bidang apa yang akan kita rencanakan. Jadi rencana itu sebetulnya kolektivitas dari keinginan bersama gitu, yang memiliki kemampuan untuk sama-sama berpikir bagaimana menentukan tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu harus dibuat rangkaian program supaya tujuan itu bisa dicapai. Jadi rencana tidak lain sebuah konsep yang logis, tertulis hasil pemikiran yang matang, berisikan tentang apa yang ingin dicapai berupa tujuan dan bagaimana untuk mencapai. Kalau perencanaan SDM, tentunya perencanaan ini dikaitkan dengan SDM, yaitu penentuan kebutuhan. Berapa jumlahnya dan seperti apa kualifikasinya. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan orang yang sudah kita jadikan tujuan tadi. Taruhlah jumlahnya ada 24, kualifikasinya berbeda-beda. Ada yang harus memiliki keahlian di bidang produksi, di bidang pemasaran, di bidang keuangan, di bidang SDM. Yang terefleksi dalam transkrip nilai kan ya. Jadi kalau orang berminat di bagian produksi, lihat aja kalau dia jurusan manajemen, mata kuliah manajemen produksi misalnya ya, itu berapa nilainya. Jadi kalau nilainya A itu kan excellent, istilahnya cum laude, luar biasa. Kalau B itu baik, kalau C ini pas-pasan kan gitu. Hati-hati saudara nanti memilihnya bidang, karena kita akan menawarkan 4 bidang ditambah 1 sekarang. Jadi bidang operasi yang disebut dengan produksi, bidang marketing atau manajemen pemasaran, bidang keuangan, finance, sumber daya manusia. Dan sekarang ditambah 1 lagi peminatan bisnis digital. Karena sudah masuk ke era digital ya sekarang. Nah, kelima bidang ini dikolaborasikan dalam sebuah strategi. Strategi perusahaan meliputi keuangan, SDM, produksi, pemasaran. Kemudian kalau tertuang rencana itu ke dalam tulisan, maka ini akan dijadikan pedoman untuk menuntun langkah kegiatan. Nah, tahapannya seperti ini kan. Kalau sudah punya rencana, ya rekrutmen. Rekrutmen itu apa? Memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya lowongan pekerjaan yang bisa diisi oleh mereka yang memiliki kualifikasi, misalnya A, sarjana ekonomi jurusan manajemen, B, IPK-nya tidak boleh lebih 3, C, menguasai bahasa Inggris yang sertifikat kursus bahasa Inggris yang memiliki kualifikasi excellent atau baik kan predikatnya. Menguasai komputer minimal Excel, Word, dan apalagi ya PowerPoint misalnya kan begitu. Ditunjukkan oleh sertifikat misalnya ya. Jadi sertifikat itu menunjukkan kualifikasi legal formalnya diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan itu. Kemudian legal formal tadi akan dijadikan lampiran sebagai persyaratan yang melengkapi surat lamaran begitu ya. Jadi rekrutmen tadi informasi yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki daya tarik dibuat sedemikian rupa sehingga memikat para calon pelamar yang punya kualifikasi tadi.
Kemudian surat lamaran itu dilayangkan. Kalau saat ini kan menggunakan web ya, diterbangkan melalui alamat yang sudah ditentukan. Kemudian surat lamaran tadi dengan kurikulum PT-nya, nah akan disortir. Jadi seleksi belangko lamaran. Ini siapa nih yang melamar? Lihat fotonya, lihat kurikulum PT-nya, dia latar belakang pendidikannya dari mana, sertifikat yang dimilikinya apa saja, kan begitu. Kemudian itu akan dijadikan dasar pertama untuk mengikuti seleksi. Kemudian seleksi berikutnya kan ada seleksi tertulis, walaupun online juga kan bisa tertulis ya. Kemudian ada wawancara, ada psikotes, sampai nanti akan dilihat kondisi kesehatannya. Orang-orang yang memang kualifikasinya sesuai dengan standar yang diharapkan, mereka akan diterima. Nah, setelah diterima, tentunya sebelum ditempatkan akan diberikan informasi berbagai hal terkait dengan keberadaan organisasi, utamanya sosialisasi tentang pekerjaan yang menjadi tugas mereka. Jadi pekerjaan itu apa begitu? Taruhlah ditempatkan di bagian keuangan, di administrasi pembukuan. Nah, sosialisasi ini akan diingatkan kembali terhadap materi-materi yang pernah dia dapatkan di bangku pendidikan formal. Misalnya tentang akuntansi, dikenalkan lagi, nih loh bukti akuntansi ini seperti ini. Ada faktur, ada kwitansi, yang kesemuanya sebagai bukti transaksi ya. Kemudian bagaimana cara menjurnalnya, bagaimana cara memasukkan ke buku besar, bagaimana cara mengemasnya untuk dijadikan laporan keuangan, baik itu laporan rugi laba, kemudian neraca, balance sheet, laporan perubahan kekayaan, laporan cash flow, dan lain sebagainya. Nah, itu diingatkan kembali. Kemudian setiap karyawan yang sudah ditempatkan, dipekerjakan, maka kewajiban organisasi akan mengupgrade setiap saat melalui kegiatan yang disebut dengan diklat, ya, pendidikan dan pelatihan. Kalau di sini sebutnya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan itu diarahkan kepada keterampilan praktis, apa yang harus dilakukan oleh kedua tangannya, sementara pengembangan itu diarahkan kepada upgrading pengetahuan, supaya pengetahuannya terus mengikuti perkembangan kekinian. Ya. Jadi kalau belajar akuntansi, aturan-aturannya itu hampir setiap bulan berubah tuh. Apalagi terkait dengan aturan-aturan kewajiban untuk mensosialisasikan agar berbagai aturan ini dimengerti, dipahami, dan dijalankan. Gitu. Karena kalau tidak diupdate, maka nanti laporan keuangan untuk pembayaran pajaknya tidak diakomodir oleh pemerintah. Kemudian pada saat mereka sudah bekerja, ini akan dilakukan penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja ini berbeda-beda ya dari setiap perusahaan, tergantung dari bagaimana perusahaan membutuhkan hasil penilaian kinerja. Karena penilaian kinerja ini akan bermanfaat untuk berbagai tindak lanjut pelaksanaan fungsi operasional SDM lainnya. Kalau kinerjanya misalnya hasilnya baik, sesuai dengan standar, maka dia akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan standar yang diberikan oleh perusahaan. Tapi ternyata kalau karyawan itu mampu menghasilkan karya melebihi standar, dan karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan reward berupa insentif kelebihan dari hasil pekerjaan yang melampaui target. Demikian juga pada saat karyawan tidak mampu mencapai standar yang telah ditetapkan, artinya di bawah standar, maka karyawan tersebut harus diberikan punishment berupa pengurangan kompensasi sehubungan dengan targetnya tidak tercapai. Jadi reward dan punishment ini memang harus diterapkan. Pada saat reward punishment, maka memungkinkan akan bisa mendongkrak kinerja karyawan secara keseluruhan. Bagi yang belum mencapai target, organisasi akan memfasilitasi untuk mengikuti pelatihan ulang yang memungkinkan dia
mampu mensejajarkan antara tuntutan pekerjaan dengan kualitas pribadinya. Orang-orang yang memiliki kinerja yang melebihi standar, orang ini tentunya merekomendasikan dia menduduki posisi yang lebih tinggi. Dan orang ini juga perlu di-upgrade untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menantang. Nah, kesemuanya ini akan dijadikan dasar untuk kegiatan SDM berikutnya. Orang-orang yang punya kinerja yang tinggi, bekerjanya melebihi standar, dia akan dipromosikan. Orang-orang yang tidak cocok antara bakat minat yang ada pada dirinya dengan pekerjaan, ini akan ditransfer, yang terlebih dahulu akan dilakukan asesmen. Bakat dia itu sebetulnya apa? Begitu. Kalau dia tidak suka ditempatkan di bagian keuangan, karena suntuk, harus berhadapan dengan angka, padahal dia tipe orangnya senang bekerja di lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, memberikan informasi, dia supel, pandai, dipindahkan ke bagian pemasaran, misalnya kan begitu. Tuh, itu salah satu fungsi manajemen SDM ya. Jadi harus tahu siapa yang tidak cocok, siapa yang memang harus dinaikkan posisinya, dan siapa yang harus diberikan hukuman. Dan hukuman di sini ada yang disebut dengan demosi. Jadi penurunan jabatan. Misalnya dari kepala seksi menjadi karyawan biasa, dari karyawan biasa menjadi karyawan kontrak, dari karyawan kontrak menjadi PHK begitu ya, yang dilepas tanpa tanpa pesangon misalnya karena masih dalam percobaan. Nah, ini kurang lebih proses manajemen SDM ya. Jadi kalau saudara memang tertarik untuk mengambil peminatan SDM, ya dari awal harus saudara kuasai dengan melogikakan berbagai tahapan ini. Karena salah satu sarana untuk bisa paham, ya logikanya harus dimainkan. Kalau saudara sudah paham, pasti mampu menjelaskan. Nah, satu lagi yang lebih utama adalah mengimplementasikan. Bagaimana apa yang kita pahami, ini bisa diaktualisasikan menjadi sebuah kegiatan melalui apa yang bisa dilakukan oleh kedua tangan. Dan yang terakhir, itu tingkatannya tinggi, ikhlas. Begitu ya. Jangan hitung-hitungan, jangan pamrih, biarlah Allah yang mau nilai dan membalas apa yang kita lakukan. Manusia kan wajib berusaha, tapi sebetulnya rezeki itu ada di tangan Allah. Baik, ini tahapan pengadaan yang barusan saya ilustrasikan melalui kalimat ya. Jadi penarikan atau istilah lainnya rekrutmen. Jadi penarikan ini bukan ngebetot, tapi memikat. Memikat bagaimana agar orang lain takjub terhadap kita. Kalau saudara ingin mencari partner, baik itu untuk sahabat maupun untuk jodoh, ya kita harus punya daya pikat begitu. Daya pikat utama biasanya mah awalnya mah dari fisik ya. Kalau wanita mah harus seneng dandan. Nah, jarang laki-laki seneng kepada wanita yang tidak bisa dandan. Tara pakai wedak, tara nyisiran, bajunya compang-camping, tara diurus. Siapa yang mau kan begitu. Yang pertamanya mah harus berseka saja. Rajin membersihkan diri, kemudian pandai menata, menggunakan busana apa, disesuaikan dengan postur tubuhnya, menggunakan bedak apa, jangan terlalu mencolok. Itu kan biasanya akan menjadi daya tarik. Nah, selebihnya, kedalaman dari itu yang lebih baik adalah hatinya. Karena hati cerminan dari akhlak. Jadi sekarang kalau secara performan tampilan fisiknya indah, tetapi kalau hatinya jelek, siapa orang yang mau kepada orang yang judes? Siapa orang yang mau kepada orang yang gampang terpacu emosinya begitu? Digoda malahan langsung marah, bahkan menampar. Siapa yang mau dekat sama kita? Nah, ini gambaran ya. Ya, daya tarik laki-laki dan daya tarik perempuan beda tentunya. Perusahaan juga begitu. Daya tarik perusahaan jasa dengan daya tarik perusahaan manufaktur juga berbeda. Yang penting daya tarik itu harus dikondisikan, diciptakan, dikemas dalam sebuah permodelan misalnya ya, sehingga memungkinkan indah dipandang mata, enak didengar kalau ada suaranya, dan nyaman untuk dirasakan. Nah, itu daya tarik ya. Jadi secara fisik dan non fisik.
Kalau perusahaan, oh gedungnya bagus tuh. Misalnya Unpas itu bagus tuh, ada gedung barunya. Kemudian di dalamnya infrastrukturnya seperti apa? Dosen-dosennya bagaimana strata pendidikannya? Bagaimana cara mengajarnya? Itu akhirnya jadi kesemuanya tuh. Bukan hanya tampilan fisik. Tampilan fisik oke lah pandangan pertama. Tapi keduanya orang kan akan menelusuri secara lebih mendalam. Dia akan masuk ke dalamnya, seperti apa ruangan-ruangannya, bagaimana dosen-dosennya, seperti apa pelayanan karyawannya, kan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan daya tarik. Ya. Yang pertama, ya orang tertarik dulu aja sama kita. Nanti pada saat kita orang lain tertarik dan ingin bergabung dengan kita, ya harus ada proses seleksi. Cari pasangan hidup, misalnya untuk dijadikan teman dekat, dan ada orang yang menyatakan ingin bergabung, ya kita sortir, seleksi sesuai dengan kebutuhan. Kalau pacar butuhnya berapa? 1, 2, 3. Kata orang mah berpacaran boleh lah lebih dari 1. Toh nanti yang akan dijadikan istrinya 1. Tapi nggak usah dipakai main-main yang begitu ya. Ini kaitannya dengan manusia. Manusia itu punya perasaan, punya sensitivitas. Kalau dia dikhianati, pasti membalas untuk mengkhianati. Baik, seleksi ini proses penyortiran nih. Dari sekian peminat, kita akan ambil beberapa saja sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu ya. Didasarkan atas hasil penelusuran jabatan-jabatan mana yang perlu segera diisi. Karena jabatan ini sudah ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya. Apakah meninggal dunia, apakah pensiun, apakah dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi, atau ditinggalkan karena ada rotasi. Jadi kekosongan itu tidak boleh berlama-lama karena akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Kemudian orang yang diseleksi dan lolos, dia akan ditempatkan. The right man on the right place. Jadi menempatkan seseorang itu harus sesuai dengan bakatnya. Biasanya bakat itu dikuatkan oleh latar belakang pendidikan, oleh pengalaman, oleh peminatan-peminatan yang memang dia suka untuk melaksanakan pekerjaan itu. The right man on the right place at the right time. Jadi menempatkan orang itu harus sesuai dengan bakat, minat, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan juga dalam waktu yang tepat. Karena kekosongan itu tidak boleh berlama-lama. Kosong sehubungan dengan sistem akan terganggu. Pembekalan tadi orientasi ya. Orientasi pengenalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan baru tersebut. Nah, tahapan tersebut dilakukan terlebih dahulu harus melakukan perencanaan. Tadi perencanaan sudah dibahas apa itu. Penentuan atau penetapan konsep ya, konsep logis tertulis yang akan dijadikan pedoman untuk menuntun langkah-langkah ini. Bagaimana cara melakukan rekrutmen, bagaimana cara melakukan seleksi, bagaimana cara menempatkan, itu ada di dalam perencanaan. Jadi perencanaan ini harus tertulis karena yang melakukan itu bukan pimpinan saja, tapi justru yang melakukan itu para bawahan. Jadi pimpinan mah hanya cukup dia membuat konsep utama. Pada saat konsep itu sudah diputuskan, ya disosialisasikan. Dan untuk dijalankan oleh siapa? Oleh para bawahan. Karena pemimpin tidak melakukan dengan tangannya. Tapi pemimpin bekerjanya itu melalui pikiran dan lisannya. Jadi seorang pemimpin mutlak harus mahir di dalam berkomunikasi kan ya. Pada saat dia mendelegasikan, menginstruksikan, memberikan arahan, petunjuk, memotivasi, itu melalui lisan. Yang lebih utama keterampilannya adalah intellectual skill gitu. Yang terfokus kepada pemikiran. Bagaimana pemikiran itu bisa ternarasikan melalui lisannya, berupa kemampuan berkomunikasi supaya para bawahannya paham dengan apa yang diinstruksikannya. Itu ya. Jadi kalau saudara misalnya bercita-cita ingin menjadi seorang pemimpin, coba asah keterampilan itu. Yang pertama, penguatan dalam segi pemahaman konsep. Yang kedua, bagaimana konsep itu bisa dinarasikan melalui lisan kita agar orang lain paham dengan apa yang ada di benak kita. Karena keterampilan seorang pemimpin, yang pertama knowledge, penguasaan konsep, yang kedua ada skill itu salah satunya keterampilan untuk mampu berkomunikasi
dengan baik. Jadi narasi, intonasi dari yang keluar dizaharkan melalui lisannya itu bisa dipahami oleh bawahan kita, sehingga mereka bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berbagai tujuan rekrutmen, yang pertama memetakan kebutuhan perusahaan saat ini dan yang akan datang. Artinya memetakan itu perusahaan ini membutuhkan tambahan karyawan ada di bagian mana saja. Bagian produksi ya harus diisi oleh mereka yang memang ahli di bidang produksi, yang ditunjukkan oleh legal formal. Transkrip nilainya, mata kuliah manajemen produksi harus A, misalnya kan begitu. Kalau dia senang di bagian keuangan, ya tunjukkan dari mulai dasar akuntansi 1, dasar akuntansi 2, kemudian manajemen keuangan, strategi keuangan, anggaran perusahaan, ya itu tidak boleh ada yang nilai C. Karena C itu ya pas-pasan begitu. Kalau B itu ya baik. Kalau A itu excellent, berarti dia betul-betul menguasai dan memahami. Ya gambaran nilai itu kurang lebih seperti itu. Jadi pemetaan, nih bagian mana saja yang membutuhkan tambahan, seperti apa kualifikasinya. Kemudian menambah daftar kandidat. Jadi orang-orang yang ingin bergabung dengan melayangkan surat lamaran, otomatis itu sudah mengisi database perusahaan. Dan kegiatan ini melalui website ini betul-betul biayanya sangat rendah. Beda lagi dengan misalnya ingin menginformasikan lowongan pekerjaan ini melalui radio. Radio kan memasang tarif tuh. Apalagi ingin menginformasikan melalui televisi. Itu nanti hitungnya per menitnya berapa tuh. Tapi kalau kita punya web sendiri, maka informasi itu cukup aja melalui web perusahaan. Saudara kan punya media sosial pribadi ya, apakah Facebook, apakah Twitter, atau media lainnya. Ini sebetulnya sarana untuk mempromosikan siapa diri kita, begitu. Seperti apa track record kita, begitu. Jadi apa yang diinformasikan dalam media tadi, hendaknya menginformasikan yang sebenarnya saja. Tidak boleh melebih-lebihkan. Kalau saudara misalnya IPK-nya 3,9, kemudian dipoto transkrip nilainya, dimasukkan ke Facebook, nah jangan begitulah. Tunjukkan aja bahwa memang kata-kata yang kita tuangkan ke dalam pernyataan Facebook itu betul-betul kata-kata yang menunjukkan kedalaman pemahaman konsep keilmuan. Jangan sembarangan menulis kata-kata yang tidak bermanfaat ya. Kata Rasul katanya, kalau kamu merasa apa yang akan kamu tulis, apa yang kamu katakan tidak bermanfaat, lebih baik tidak menulis dan tidak mengucapkan apa-apa. Itu bagaikan emas. Tapi kalau kamu mau menyampaikan kata-kata atau menulis dan mampu menginspirasi orang lain biar lebih soleh, biar terpintarkan oleh kata-kata kita, itu bagaikan intan berlian. Jadi lebih bernilai daripada emas. Dan kalau kamu mengatakan sesuatu yang buruk, mencaci, mencela, menghina, memfitnah, memprovokasi, itu sama dengan kita sedang menganiaya dan menghinakan diri kita sendiri. Jadi hati-hati berkomentar di Twitter, di Facebook. Jangan sekali-kali kita melontarkan kalimat yang tidak bermanfaat. Pada saat kita menuliskan kata-kata yang kotor, berbau porno, kita sedang mencampakkan diri kita ke jurang hinaan. Ya, jangan bicara, jangan menulis sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi menyakitkan dan merendahkan harkat derajat manusia. Lebih baik kita diam, berpikir. Kalau sudah ada kata-kata yang bermanfaat, dengan maksud tidak ingin mengekspos kehebatan pribadi yang menunjukkan kesombongan, lebih baik kita menahan diri, jangan. Sebaiknya yang wajar saja. Kalau kita misalnya sedang beraktivitas, ya sekali-kali kan identitas kita, oh kuliahnya di program studi manajemen, oh kata-katanya ternyata berbobot, saya penasaran nih. Nah itu menjadi daya tarik sendiri. Siapa sih dia, semester berapa dia. Nanti mungkin saja ada orang yang sengaja ingin bergabung, berkenalan dengan kita, karena ucapan kita betul-betul menginspirasi supaya orang yang membacanya itu teringatkan, oh saya harus sholat,
Oh, saya teh harus berbakti kepada orang tua. Oh, saya teh harus belajar secara serius dan seterusnya. Kemudian tujuan yang ketiga, memperbaiki proses seleksi dengan mengeliminasi kandidat yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Karena ada seleksi yang dilakukan serampangan begitu ya. Siapa saja yang penting melamar diseleksi aja. Itu mubazir tuh. Jadi seleksi yang benar itu adalah seleksi yang dilakukan hanya kepada orang yang kualifikasinya sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Mengeliminasi itu memperkecil ya. Bahkan bisa menghilangkan orang-orang yang sebetulnya tidak kita butuhkan untuk kita seleksi. Kita membutuhkan bagian keuangan, ini ada orang yang melamar dengan pakai ijazah sastra misalnya kan begitu. Nah ini harus didiskualifikasi, atau misalnya dibalas, mohon maaf, kami tidak saat ini tidak membutuhkan sastra seni, sastra bahasa, tetapi membutuhkan tenaga pembukuan yang memiliki latar belakang di bidang ilmu akuntansi atau manajemen yang nilai mata kuliah serumpunnya ya bagus kan. Manajemen kan belajar dasar akuntansi 1, dasar akuntansi 2, manajemen keuangan, anggaran perusahaan, itu semuanya berbau akuntansi. Kalau mata kuliah itu memang nilainya baik, ya pasti akan diakomodir kan begitu. Tidak dieliminasi, tidak diskualifikasi. Kemudian memenuhi kewajiban sosial dan hukum dalam organisasi. Jadi rekrutmen ini tidak boleh sembarangan ya. Misalnya anak di bawah usia, ini makan mau, pasti dibayar murah. Sudah diterima gitu ya. Nggak usah diseleksi lah, diwawancara. Ini melanggar hukum tuh. Kalau anak-anak remaja itu ya dia masanya harus belajar begitu. Masa misalnya anak umur 12 tahun karena bapaknya meninggal tidak punya biaya bekerja. Organisasi tidak harus mempekerjakan, tetapi harus memberikan beasiswa kepada mereka begitu. Yang harus dianggarkan dari program Social Responsibility, CSR ya. Dan itu kewajiban setiap perusahaan untuk menganggarkan sebagian dari keuntungan, kalau tidak salah 2,5%, untuk disalurkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ya untuk anak yatim piatu, dia punya potensi, dia cerdas, ya berikan beasiswa. Itu di sebelah kita juga Sanbe itu setiap tahun memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dan Pak Yahya itu selalu diundang pada setiap wisuda, diberikan kedudukan di depan begitu ya, usianya sudah kayaknya sekarang sudah 76 gitu. Jalannya juga sudah rada gemeteran, tapi hartanya di mana-mana tuh, asetnya luar biasa. Dia punya rumah sakit Santosa itu punya dia itu. Sanbe itu di sebelah rumah kita, di sebelah kampus kita itu punya dia. Belum lagi hotel, itu Hotel California yang di Wastu Kencana, di Linggawastu itu punya dia. Belum lagi Banana Hotel juga punya dia. Pabrik Sanbe itu ada di Cimahi itu pabriknya. Itu bukan ratusan miliar ya, triliunan itu. Sementara ada 2 mahasiswa yang saya ajar, itu pembantu dia dan pengurus rumah tangga dia. Saya kebetulan sudah berkomunikasi dan dia juga kadang-kadang suka curhat sama saya. Pak, saya mau jadi sarjana, tapi saya terus terang aja saya statusnya sekarang sebagai supir Pak Yahya. Tapi supirnya supir istimewa begitu. Kalau Pak Yahya sakit, dia yang menyeka dengan handuk panas, dia yang menyuapinya. Karena Pak Yahya di seusia itu dia berpisah dengan istrinya. Jadi berpisah dengan istri itu bukan saat menggebu-gebunya keinginan ya. Di usia tua juga setan selalu memprovokasi agar hubungan rumah tangga itu bisa terbelah. Hati-hati ini dengan tipu daya setan yang membisik-bisikan bagaimana manusia itu seolah-olah dirinya berkuasa, punya ego, dan punya kedudukan. Dan mahasiswa salah satunya sudah lulus tuh, dan sekarang dia dianugerahi jabatan sebagai direktur usaha simpan pinjam mikro yang memberikan fasilitas kepada karyawan-karyawan dari perusahaan grup yang dimiliki oleh Pak
Pak Yahya tadi. Ya, alhamdulillah tuh. Dari dia supir, kemudian membersihkan kolam renang, memandikan anjing, bahkan menyuapi. Kadang-kadang kalau Pak Yahya itu sakit, dia disuruh membacakan Injil. Nah itu curhatnya pertama ke saya gitu. Lalu nggak apa-apa saya membacakan Injil, sementara kan saya Islam. Saya tawarkan, sudah Pak, boleh nggak digantikan saya akan bacakan surat Yasin berikut artinya. Ah kamu kok ngatur saya kan? Saya ini bos kamu. Katanya sekarang apa yang saya inginkan bacakan aja. Sampai dia tertidur, baru boleh berhenti itu membacakan tentang Injil itu. Kata saya, nggak usah merasa berdosa. Yang penting jangan mengimani. Karena kamu kan orang Islam. Orang Islam harus imannya iman terhadap Al-Quran. Kalau orang Nasrani ya harus terhadap Injil. Kan begitu. Dan dia sekarang sudah jadi direktur di kelas reguler sore itu. Dan digantikan dengan temannya yang menggantikan posisi dia. Dia jadi direktur. Kata Pak Yahya, boleh kamu jadi direktur, dan saya berikan fasilitas itu, tapi kamu harus mencari orang sebaik kamu, yang lembut, tulus, menunjukkan kasih sayang kepada saya, termasuk pada saat saya sedang sakit. Nah, kurang lebih seperti itu tuh gambaran hidup itu ya. Kemudian yang keempat, memenuhi kewajiban sosial sudah ya ini ya. Jadi salah satu perusahaan itu salah satu kewajibannya adalah membantu program pemerintah di dalam pengurangan pengangguran untuk menyediakan lapangan kerja dan tidak boleh melanggar hukum. Nanti anak-anak tidak boleh direkrut, tapi harus diberikan beasiswa gitu ya. Tentunya bagi anak yang memang punya potensi ya, dia masih mau belajar, dia tidak bergabung dengan anak-anak yang suka ada di perempatan jalan, gitu, yang suka pakai anting, yang suka menghirup lem aibon, gitu, itu mah kewajiban pemerintah aja dengan dinas sosialnya. Kemudian mencari kandidat yang tepat dengan posisi yang ditawarkan. Tadi, menyortir ijazahnya, kemudian sertifikatnya, pengalamannya, dan seterusnya. Kemudian meningkatkan efektivitas perusahaan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Jadi efektivitas ini ketepatan ya, dalam segi kualifikasi. Jadi ya seiring dengan yang nomor 5 ini, kandidat yang tepat. Ini kaitannya dengan jangka pendek, artinya menuntaskan pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan. Jangka menengah, ya mungkin lebih dari 1 tahun, kurang dari 3 tahun. Jangka panjang, lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Itu batasan-batasan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang terakhir, menginformasikan kebutuhan perusahaan kepada kandidat sesuai dengan lowongan pekerjaan. Jadi informasi ini melalui website yang dibuat, itu diharapkan akan memberikan informasi kepada siapa saja yang membaca, termasuk kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan, baru selesai kuliahnya misalnya. Atau misalnya yang ingin bekerja sambil kuliah, ada perusahaan yang menawarkan pekerjaan paruh waktu. Ini bisa disampaikan melalui website. Website itu berupa informasi yang harus memiliki daya pikat, daya tarik, dan memungkinkan akan sampai kepada orang yang membutuhkan. Baik, sekarang kita akan mendefinisikan apa itu rekrutmen. Ini introduction-nya. Organisasi membutuhkan informasi yang akurat. Jadi akurat itu tingkat ketepatan yang tinggi ya, dengan deviasi yang minimal. Jumlah serta kualifikasi pelamar. Jadi jumlahnya berapa, seperti apa kualifikasi yang harus mereka miliki, atau persyaratan minimal yang harus mereka pegang. Jika kelak mereka diangkat, tentunya mereka akan dijadikan aset terpenting yang akan membangkitkan dan meningkatkan pertumbuhan organisasi. Jadi organisasi hanya akan mencari untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat. Kualifikasi baik itu berupa hard skill maupun soft skill. Hard skill ini kaitannya dengan knowledge, keilmuan, dan keterampilan. Sementara soft skill itu hubungannya dengan attitude ya, akhlak. Baik, ini beberapa definisi terkait dengan rekrutmen. Coba logikakan nih. Rekrutmen adalah jadi penarikan ini bukan ngebetot ya, tetapi bagaimana mereka merespon kita
dengan respon takjub kan begitu. Jadi perusahaan harus memberikan informasi melalui media yang tepat. Website ini media yang tepat saat ini karena murah dan menarik kan begitu. Daya pikat itu harus direfleksikan melalui kemasan dari tampilan website itu. Untuk memikat calon karyawan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perusahaan sesuai dengan jumlah dan kualitasnya. Coba kita lihat definisi nomor 2 ini akan menguatkan ya. Serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat. Mencari dengan memikat. Kalau saudara mencari jodoh, ya saudara harus punya daya pikat gitu ya. Daya pikat umum nama saudara harus berseka aja lah, jangan caludih. Caludih itu ntar mandi kan begitu ya. Berseka itu getol mandi. Ya syukur-syukur pakai sabun wajah biar kelihatan wajahnya bercahaya. Tapi sebetulnya bukan sabun tuh yang memberikan cahaya di wajah itu. Hati yang bersih karena banyak berzikir. Ini daya pikatnya luar biasa nih. Tapi kan tidak cukup hanya dengan itu. Kita harus punya kemampuan karena wanita itu pertamanya memang dari tampilan wajah dan performan tubuh secara keseluruhan. Tapi nanti laki-laki bisa neangan duit itu begitu. Yang naon kaset tapi itu bisa neangan duit. Nanti daya pikatnya hanya sebentar. Selanjutnya mungkin ditinggalin lagi lah. Itu daya pikat laki-laki ya. Kalau daya pikat wanita beda lagi tuh. Selain harus berseka, cantik, tadi lembut, penuh perhatian, menunjukkan kasih sayang, keibuan, itu daya pikat wanita untuk jangka panjang tuh. Jadi bukan hanya sekedar cantik, tampilannya menarik, ngomongnya bagus, dia keibuan enggak? Dia punya kelembutan dan kasih sayang enggak? Saya kebayang kalau ibu-ibu cantik tetapi kasar, tidak menunjukkan kasih sayang sama anaknya. Kira-kira anaknya frustasi enggak? Frustasi. Susah bisa mensukseskan anak dari seorang ibu yang tidak punya kasih sayang, tidak punya perhatian, tidak punya kesungguhan untuk menjadi suri toladan bagi anak-anaknya. Artinya beda ya daya tarik laki-laki dengan perempuan. Sama perusahaan juga begitu. Jadi daya tariknya bukan hanya tampilan fisik, tapi perusahaan ini memikirkan masa depan nggak begitu. Perhatian terhadap karyawannya, bagaimana memikirkan tentang kesejahteraan karyawannya, tentang tunjangan kesehatan, tentang tunjangan pendidikan anak-anaknya. Itu kedalamannya tuh. Sehingga kesetiaan karyawan itu bukan serta-merta tumbuh dengan sendirinya, melainkan ada imbal balik dari perhatian perusahaan yang menunjukkan ketulusan kasih sayang. Bahwa mereka tidak hanya membutuhkan tenaga dan pikiran karyawan saja, tetapi juga mereka memberikan imbalan, bukan hanya sekedar gaji, tapi juga perhatian tadi, berbagai benefit tunjangan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan pendidikan anak, dan seterusnya. Ini luar biasa nih. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga kedalamannya ya. Coba kita finishkan dengan definisi yang terakhir. Rekrutmen karyawan memiliki banyak metode. Dalam melakukan kegiatan tersebut, diantaranya melakukan penyebaran informasi. Nah, informasi yang sedang tren saat ini melalui website ya. Karena melalui televisi, radio, apalagi surat kabar, majalah populer, itu sudah tidak menarik lagi. Jadi menginformasikan lowongan pekerjaan itu dengan menyebarkan melalui berbagai media. Atau melalui kerjasama. Nah, sekarang misalnya di MBKM direkomendasikan Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi ini menggedor setiap perusahaan yang bonafit untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Seperti misalnya BRI mencari talenta terkini misalnya ya. Dari semester 5 saudara sudah di charter dan mengikuti praktek kerja gitu dengan program MBKM ini. Jadi kemarin saya berinteraksi, saya ikut untuk hadir, ternyata saya mencari kader-kader muda Pak, selama mereka menjadi mahasiswa, dan kalau memang hasil magangnya bagus, nanti akan kami rekrut secara otomatis setelah mereka selesai kuliah. Nah,
Jadi pada saat kita sedang kuliah dan kita kebetulan berusaha untuk mendapatkan program MBKM ini, secara otomatis peluang untuk bisa bekerja secara lebih cepat di usia dini ini akan semakin besar peluangnya. Nah, selain kerjasama dengan perguruan tinggi melalui job fair, rekomendasi dari karyawan yang sudah ada di dalam, dan sebagainya. Itu berbagai media yang bisa digunakan oleh organisasi, ya. Kemudian manfaat teknologi informasi. Nanti ini dibahas, dijelaskan oleh Pak Iqbal, ya. Tentang teknologi informasi ini ranahnya ranah orang-orang muda. Kebetulan Pak Iqbal masih muda dan saya sudah bukan generasi milenial lagi, tapi sudah generasi kolonial katanya. Sumber rekrutmen itu ada internal, ada eksternal. Sumber internal itu adalah mereka yang sudah bekerja, ya, berfokus pada tenaga yang ada sekarang dan tenaga kerja kontrak sebelumnya. Nah, kontrak itu kan misalnya dikontrak 1 tahun, kemudian mereka dilepaskan COVID dan omsetnya menurun sehingga tidak membutuhkan karyawan yang terlalu banyak. Itu bisa saja dipanggil lagi. Teman-teman dari tenaga kerja yang ada sekarang, bisa dia merekomendasikan orang-orang atau karyawan yang ada itu, saya punya teman nih, lulusan prodi manajemen, dia keuangannya bagus misalnya, bisa nanti dilihatlah referensinya seperti apa dan boleh langsung dites. Itu seperti itu, ya. Pelamar sebelumnya yang memang belum sempat terpanggil karena waktu itu belum terlalu banyak yang dibutuhkan. Artinya mereka yang sudah melamar dan tersimpan di database itu bisa dipanggil sebagai tindak lanjut dari lamaran yang sudah dia lontarkan, sudah dia layangkan sebelumnya. Kalau mereka belum bekerja, mungkin mereka akan merespon itu dan siap untuk diseleksi. Sementara sumber eksternal, jika sumber internal ini tidak memenuhi dan menghasilkan sejumlah calon untuk menutupi lowongan yang ada, maka perusahaan bisa mencari dari luar, yaitu bisa menghubungi sekolah misalnya, ya. Misalnya membutuhkan operator mesin cetak misalnya, tinggal mendatangi SMK jurusan mesin, kan begitu, ya. Kemudian D3 bisa, atau ke Universitas Sundang. Kalau membutuhkan untuk di personalia, ya datangnya ke prodi manajemen, kan. Saya membutuhkan mahasiswa yang sedang skripsi dan sebentar lagi mau sidang misalnya, yang IPK-nya di atas 3,5, cakap berbahasa Inggris dan menguasai komputer. Itu ada yang seperti itu? Ada. Sering saya di WA oleh teman sejawat, oleh mitra, Pak Heru, ada nggak mahasiswa yang tampilannya menarik, IPK-nya bagus, yang mau sidang akhir? Ini ada teman saya ini yang membutuhkan, perusahaannya bergerak di bidang manufaktur dan sekarang sedang tumbuh berkembang. Nanti emailkan ke saya, ya, cari mahasiswanya. Ada yang begitu? Ada. Atau serikat kerja, ya. Karena di dalam organisasi besar itu biasanya ada serikat pekerja. Serikat pekerja sesuai dengan bidang-bidangnya. Ada ahli mesin, ada ahli pembukuan, ada ahli. Nah, bisa minta rekomendasi dari mereka. Atau langsung aja ke media massa melalui website tadi, diumumkan siapa yang punya kualifikasi seperti itu, silahkan layangkan surat lamarannya, kirim CV-nya dan berbagai lampiran-lampiran yang didasarkan atas persyaratan lowongan yang ada. Ini keterangannya, konsep dasar e-recruitment. Jadi di sini melalui website, ya. Jadi website itu adalah kumpulan halaman dalam satu domain yang yang memuat berbagai informasi dan bisa dibaca dan dilihat oleh pengguna internet, termasuk mereka yang membutuhkan pekerjaan.
sehubungan dengan studinya sudah berakhir, sudah selesai, sudah mendapatkan predikat sarjana misalnya ya, atau yang ingin kuliah sambil bekerja, di mana informasi ini juga memberikan kesempatan kepada mereka yang masih kuliah tapi di kelas reguler sore misalnya. Seperti di kita kan ada kelas ekstensi ya, reguler sore. Dia bisa memanfaatkan waktu pagi hari sampai menjelang sore untuk bekerja, yang memungkinkan dia akan meringankan beban orang tua, bahkan melepaskan diri dari beban orang tua dengan membiayai sendiri. Atau secara bertahap, dia melepaskan diri dari beban orang tua. Jadi salah satu unsur kedewasaan yang bisa terlihat dari seorang remaja atau yang menjelang dewasa, itu bagaimana dia ingin menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapaknya dengan meringankan beban. Karena kuliah ini sekarang mahal kan ya, setahun itu 18.500.000. Yang saya sayangkan ada mahasiswa itu beberapa, kemarin itu ada 2 ibu yang sudah melapor sambil menangis. Pak Heru, di era COVID ini anak saya itu di luar sepengetahuan saya, mereka tidak aktif. Setelah saya menghubungi pihak kampus, ternyata ketidakaktifan anak saya tetap harus dibayar kalau ingin melanjutkan aktif lagi kuliah. Angkatan 2016 itu mereka harus bayar 16,5 juta tanpa mereka menjalani perkuliahan. Karena harus kontrak lagi KRS di semester ganjil sekarang. Jadi 16,5 juta itu harus bayar, kemudian untuk menjalani perkuliahan berikutnya mereka harus bayar 25% dulu. Berapa tuh yang harus dikeluarkan? Apakah itu cerminan dari bakti anak terhadap orang tua? Itu mah namanya nyiksa begitu. Tapi dari ibu bapak marah. Kemudian ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal. Ibu mah ikhlas. Kamari kenging arisan 15 juta, sok tah bayarkeun. Yang penting kamu nanti pada saat ibu meninggal sudah bisa mandiri, bisa bekerja dengan kesarjanaanmu. Ibu akan sulit meninggal kalau kamu tidak punya pekerjaan. Kamu akan dihina oleh istri dan anakmu karena pekerjaanmu semerawut, bisa serabutan, dan itu akan menjadi siksaan pada saat ibu meninggal, kamu menjadi sosok yang tidak mandiri. Nah, kasih sayang orang tua seperti itu. Jadi setiap saat berdoa untuk kegigihan, untuk kesungguhan anak-anaknya pada saat menuntut ilmu di bangku pendidikan kuliah. Ini himbauan, inspirasi untuk saudara supaya tidak bermain-main di dalam menjalankan dan melaksanakan kewajiban ya. Jadi lakukan dengan serius, bersungguh-sungguh, yang disempurnakan hasil nama segera dipikirkan pasti saya. Mangga Pak Iqbal, hatur nuhun, silahkan dilanjutkan. Nanti buka forum diskusi, saya akan standby sambil mengerjakan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan SEMM yang telah memberikan kita banyak sekali pesan-pesan motivasi yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kalian dalam menempuh perkuliahan. Mohon maaf jika sebelumnya tidak memakai background, ada trouble. Seperti janji pertama, sebelum memulai perkuliahan kita absen terlebih dahulu ya. Di sini absen pertama Ubaidillah tidak ada di dalam ini. Ubaidillah masih belum absen di sini atau udah ada di Zoom apa belum? Belum ya? Emang belum di absen. Selanjutnya Ayu Ageng Purnama. Ayu Ageng Purnama. Hadir Pak, saya Pak. Hadir ya? Hadir. Iya, hadir. Terima kasih. Setiawan Aji Nugroho ada? Ada Pak. Ada. Alhamdulillah. Selanjutnya Tufiah Biki Nahaya ada? Hadir Pak. Hadir. Balkis Budiarti ada? Hadir Pak. Dinar Cantika ada? Hadir Pak. Federico Garcia Vanji ada? Federico Garcia Vanji ada? Federico.
Federico ada? Federico tidak ada ya? Federico tidak ada. Di sini udah di absen. Muhammad Hendar Alawi ada? Ada Pak. Ada. Selanjutnya Gina Hayatunisa ada? Hadir. Dinda Hermawan ada? Dandi Hermawan, maaf. Dandi Hermawan ada? Hadir Pak. Hadir. Andreas Jericho ada? Tidak ada. Indah Khairunisa Hadir, Pak. hadir. Amelia Kristiani Ibrahim, Hadir, Pak. Vika Kusuma, Vika Kusuma hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Lukmanul Hakim, Muhammad Lukmanul Hakim ada? Lukman Hakim ada ya tapi? Halo? Tadi dia ngechat lagi ke toilet, Pak, katanya. Oh gitu. Iya, Pak. Di chat mana? Ke WA saya. Oh ya. Oh ya udah. Oh. Nih Made Cantika ada? Hadir, Pak. Anissa Maharani ada? Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya Ricky Marestu ada? Ricky Marestu. Ricky Marestu hadir. Coba di zoom-nya ada? Tidak ada ya? Tapi di sininya di absen. Habib Marlina Zahra. Habib Marlina Zahra ada. Alhamdulillah. Rosi Marcella ada ya? Hadir, Pak. Alwan Maulana ada? Hadir Pak. Kirana Mauludia. Hadir, Pak. Muhammad Ali Sahabadi. Muhammad Ali Sahabadi ada? Muhammad Ali, kita cari di tidak ada ya. Muhammad Ali Sahabadi tidak ada. Sebentar tadi sampai mana? Putri Nur Hasana Ashari ada? Hadir, Pak. Ada. Fardian Pardana ada ya? Fardian ada? Ada. Sinta Purnamasari? Hadir, Pak. Billy Putra? Billy Putra Mercia Giani? Tidak ada. Gilang Ramadan? Gilang Ramadan ada? Tidak ada ya. Selanjutnya di sini Rizka Ramadaniati? Ada, Pak. Tasya Riana ada ya? Tasya Riana Puspitasari? Atep Ridwan hadir ya? Kelvin Rio Ferdinand? Kelvin Rio Ferdinand hadir? Ahmad Rizky Ramadan? Hadir Pak. Hadir. Banyak yang masuk ya. Dari absen banyak yang masuk di Zoom. Pak, Soalnya- Billy Putra sakit Pak. Oh, sakit ya? Hmm. Billy Putra sakit. Selanjutnya ini, bentar tadi sampai mana? Kelvin Rio Ferdinand? Kelvin Rio Ferdinand ada? Tidak ada. Billy Putra sakit ya. Ahmad Rizky Ramadan? Ada? Hadir Pak. Ahmad Rizky Ramadan? Hadir. Faras Ada, Pak. Rizky Ananda? Hadir Pak. Ada Faras hadir. Ada, Pak. Rian Hadir. Rizky Prasista? Rian Rizky Prastista? Enggak ada ya. Raffi Rizky? Raffi Rizky ada? Raffi Rizky tidak ada. Bagja Satria ada? Bagja Satria tidak ada ya.
Bagja Satria tidak ada. Neng Sri Alinda ada. Hadir, Pak. Hadir. Nabila Sulistionur Bapak tadi Nabila. Nabila keluar, Bapak katanya wifi-nya mati. mati. Kita tunggu masuk aja ya. Riko Supardo ada. Hadir. Kaidi Taris ada ya. Ada, Pak. Muhammad Wafiq Setiawan ada. Muhammad Wafiq Setiawan tidak ada. Selanjutnya Rizky Wahyu Nugroho itu tidak ada. Muhammad Wahyuda tidak ada. Nurut Widiantoro ada. Nurut Widiantoro tidak ada. Ramadan Wira Syaputra ada. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir ya. Jadi banyak yang e-learning absen tapi tidak mengikuti Zoom gitu ya. Ini yang baru admit Nabila Sulistianur. Tadi yang wifi-nya mati siapa namanya? Nabila, Pak. Nabila. Ini baru masuk. Nabila masuk. Terus Billy ini sakit ya. Terus ini sip. Baik, jadi seperti untuk 14 pertemuan kedepannya kita akan melakukan absensi ya. Karena untuk memastikan kalian benar-benar hadir di dalam Zoom dan juga mengikuti perkuliahan. Sebenarnya kalau mengikuti perkuliahan itu kalian udah harus otomatis hadir ya, bukan tidak lagi seperti anak SMA. Sebenarnya tidak perlu ada absensi sebenarnya. Itu balik lagi kepada attitude profesionalis kalian masing-masing. Karena kalau di dunia pekerjaan hal-hal tidak hadir ini merupakan, kalau berkaitan dengan dunia kerjaan, hadir atau tidak itu benar-benar harus ini ya, menjadi penilaian khusus. Udah kalau 3 kali nggak masuk udah di SP 1 sampai 3 gitu. Jadi marilah kita sama-sama berperilaku memiliki kebiasaan yang baik, berattitude profesional, mencerminkan sebagai kita seorang calon manajer ya. Kalau calon manajer itu tidak, kalau masalah absensi itu ya janganlah. Bukan menjadi permasalahan ini ya, kalau absensi itu bukan menjadi permasalahan besar sebenarnya. Karena balik lagi, mau di absensi atau tidak itu ya, kalau seorang manajer ya pasti absen ya pasti mengikuti Zoom, intinya seperti itu gitu ya. Kita biasakan di dunia perkuliahan belajar disiplin sehingga nanti sudah lulus kuliah benar-benar akan menampilkan attitude yang baik. Karena sejatinya lulusan prodi manajemen itu emang dunia pekerjaan memang dipandang baik. Pasti rata-rata semua pekerjaan itu ada jurusan manajemennya. Manajemen trainee itu kalian udah pada tahu manajemen trainee itu apa? Yang pelatihan untuk disiapkan menjadi seorang manajer kan ya? Itu pasti jurusan prodi manajemen itu nomor 1. Pasti di mana-mana pasti ada S1 manajemen, S1 manajemen. Karena apa? Karena di dalam mata kuliahnya juga diajarkan tentang manajerial, tentang diajarkan komunikasi bisnis, teori pengambilan keputusan, dan juga hal-hal tersebut kan lebih kepada soft skill atau kepada untuk melatih attitude. Karena perusahaan juga menilai bahwa lulusan prodi manajemen itu memiliki attitude yang baik. Tapi kalau dilihat begini berarti kan bukan mencerminkan sebagai seorang lulusan manajemen gitu ya. Bapak juga dulu di perusahaan kenapa diterima? Karena salah satunya dari jurusan S1 manajemen. Jadi kalau kalian udah lulus dari S1 manajemen ya harus mencerminkan di seorang calon manajer gitu. Kalau prodi manajemen lulusan awalnya itu bukan manajemen tingkat atas ya, tapi supervisor. Tapi kan untuk menjadi supervisor juga harus memiliki attitude yang baik ya, dapat mencontohkan kepada bawahannya, kemudian memiliki komunikasi yang baik, disiplin yang baik, ilmu manajemen yang baik juga.
Karena ada teman Bapak juga yang seangkatan lulus itu udah menjadi supervisor di kepala cabang toko ya. Karena kan prodi manajemen itu beda. Pasti kalian nanti akan merasakan kalau prodi manajemen itu beda dengan jurusan lain. Makanya untuk itu S2 manajemen itu paling laku di pasaran. S2 manajemen rata-rata S1 manajemennya itu prodi lain, misalnya S1-nya itu teknik. Pasti rata-rata S2-nya itu manajemen karena untuk menduduki manajer maupun supervisor itu dibutuhkan pendidikan manajemen gitu. Rata-rata seperti itu. Makanya S2 manajemen itu lakunya oleh apa? Di samping dari prodi S1 manajemen tapi dari prodi-prodi lainnya. Bapak juga dulu di Unpar, S2 Unpar, S1-nya itu rata-rata dari teknik komputer sama teknik sipil, karena mereka beranggapan ingin mengetahui bagaimana proses manajerial di dalam suatu perusahaan. Jadi kalian sangat beruntung kuliah di prodi manajemen ya. Makanya sangat favorit prodi manajemen Unpar itu. Tiap tahunnya selalu minatnya selalu bagus. Jadi mohon diimplementasikan dengan baik buat diri kalian sendiri gitu ya. Contohnya di absensi aja dulu. Kalau absensi kan itu ranahnya ranah SMA lah. Kalau S1 manajemen itu harus benar-benar mencerminkan kejujuran dan kedisiplinan. Nah, teman-teman sekalian, melanjutkan tadi yang dijelaskan oleh Pak Dr. Haji Heru Setiawan yang sudah memberikan kita gambaran yang sangat lengkap dan jelas tentang apa itu sistem informasi manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam sub. Juga saya akan menguatkan dan juga lebih kepada teknis mungkin ya, kalau Bapak itu lebih fisiologis sangat besar tinggi sekali, kemudian dibarengi dengan motivasi tadi yang Pak Dr. Haji Heru berikan, itu juga mudah-mudahan benar-benar dapat memberikan manfaat buat kalian gitu. Overview sistem informasi karyawan-karyawan itu hampir sama dengan apa yang dijelaskan tadi oleh Dr. Haji Heru. Itu dimulai dari proses manajemen, tahapan pengadaan tenaga kerja, definisi rekrutmen, tujuan rekrutmen, manfaat teknologi informasi dalam rekrutmen, konsep dasar manfaat rekrutmen, sistem informasi dikembangkan dua faktor, yaitu dari sisi pelamar dan juga dari sisi HRD. Nanti ada suatu diagram yang akan menggambarkan bagaimana divisi pelamar itu bertindak dalam kaitannya tentang sistem informasi sumber daya manusia. Kemudian dari segi HRD-nya bagaimana aktivitas kerja yang dilakukan dari sisi HRD dalam kaitannya tentang rekrutmen karyawan. Selanjutnya, fungsi pelamar dapat melayani lowongan kerja, sumber dan metode rekrutmen nanti akan diajarkan juga. Kalian misalnya di sini ada yang konsentrasi SDM ke depannya, nanti akan diajarkan bagaimana sih sumber-sumber dari sumber daya manusia untuk mencari tenaga kerja. Kemudian nanti mudah-mudahan kalian jika bekerja sebagai HRD, kalian ingin merekrut orang yang dibutuhkannya 5 orang, tapi yang daftarnya cuma 1 orang, kan jangan sampai segitu ya. Kalian bisa dikatakan gagal menjadi seorang HRD kalau tidak mampu merekrut dan juga meyakinkan orang untuk bekerja di tempat kalian nanti. Kemudian akan diajarkan juga metode rekrutmen seperti apa. Ini juga bermanfaat juga bagi kalian untuk nanti bekerja. Bagaimana tahapan-tahapan dalam bekerja. Kemudian dalam kegiatannya kalian sebagai HRD, nanti kalian juga harus mengetahui bagaimana caranya metode rekrutmen gitu. Bisa bayangkan kalau di sini contohnya siapa di sini, Nimade Cantika itu nanti misalnya bekerja sebagai HRD, tapi ditanya apa sih metode rekrutmen, itu tidak bisa menjawab, kan itu sangat tidak bagus ya. Makanya pada pertemuan hari ini kita akan diajarkan terkait salah satunya metode rekrutmen juga. Kemudian misalnya di sini Dinar Cantika misalnya menjadi kedepannya ya, misalnya menjadi seorang HRD, ditanyakan diberi tugas oleh perusahaan untuk merekrut 5 orang karyawan. Tapi karena Dinar ini tidak tahu nih, bagaimana sih caranya merekrut karyawan. Selanjutnya sumber-sumbernya apa saja sih. Ditugaskan 5 orang, tapi yang melamarnya tidak ada sama sekali. Kan jangan sampai seperti itu kan, karena akan menimbulkan kerugian bagi kalian nanti ke depannya. Gitu ya. Sebentar ada.
Selanjutnya di sini proses manajemen sumber daya manusia atau fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia. Jika kalian nanti ingin konsentrasi manajemen sumber daya manusia dan juga ingin bekerja khususnya di bidang sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, baik perusahaan profit maupun non-profit, kalian harus benar-benar mengetahui apa saja fungsi-fungsi di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, salah satunya yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Kita sudah mempelajari pada minggu pertama ya, tentang perencanaan sumber daya manusia. Dan juga kalian banyak ditugaskan juga tentang bagaimana membangun perencanaan sumber daya manusia, yang juga menyusun bagaimana menyusun program-program dari perencanaan sumber daya manusia, merekrut kebutuhan perusahaan. Nah, kalau perencanaan sumber daya manusia itu secara definisi yaitu suatu proses sistematis, teknis untuk mencari dan juga merencanakan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Nah, di dalam perencanaan sumber daya manusia itu output nyata itu bisa juga menghasilkan yaitu sebagai dengan istilah job description dan juga job specification. Misalnya kalau kalian ditemukan di dalam suatu perusahaan, pasti kan kalau di dalam perusahaan itu ada lowongan ya, rekrutmen misalnya S1 manajemen, nomor 2 pintar komputer, selanjutnya cakap dalam berbahasa Inggris, selanjutnya memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Nah, itu hal-hal tersebut nanti akan mendukung dari job specification dari orang tersebut dalam rangka menduduki pekerjaan di perusahaan yang mencari pekerjaan gitu. Nanti akan sejalan. Untuk itu juga nanti akan dijelaskan secara khusus ya. Selanjutnya dalam job specification description juga harus benar-benar kalian teliti dan juga rencanakan dengan baik, karena jika job description dan job specification kalian di dalam proses perencanaan itu tidak dapat diukur maupun direncanakan dengan baik sesuai dengan apa yang ada di organisasi, maka takutnya kemungkinannya kerugian akan yang dihadapi jika tidak sesuai, maka tidak ada jika sumber daya manusia itu telah direkrut tetapi tidak sesuai dengan job desk maupun job specification-nya, maka kan tidak akan menampilkan kinerja terbaik gitu. Karena kalau istilah dari Pak Dr. Haji Heru itu harusnya sumber daya manusia itu dapat diibaratkan dengan istilah the right man in the right place ya. Jadi orang yang tepat, orang yang baik atau orang yang tepat ditempatkan pada tempat yang tepat juga gitu. Jadi kalian misalnya ingin kerja sebagai HRD, ya tentunya kualifikasi job desk yang tepat itu ya S1 manajemen SDM atau enggak S1 psikologi biasanya HRD itu. Jadi kan nantinya dalam mengerjakan job desk yang mereka kerjakan itu juga akan sesuai dengan apa yang akan mereka kerjakan di organisasi atau di lapangan gitu ya. Selanjutnya tahapan kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen itu berdasarkan dari perencanaan yang telah kita buat ya. Misalnya kita membutuhkan saat ini itu 5 orang, itu kan adanya di perencanaan. Selanjutnya untuk periode 3 bulan ke depan harus membutuhkan 5 orang dosen ya, misalnya contohnya. Misalnya dalam 2 tahun ke depan harus ada 5 orang dosen lagi. Nah, itu hal-hal tersebut kan adanya di perencanaan. Nah, kemudian untuk mengeksekusi atau mengimplementasikan apa yang ada di dalam perencanaan, salah satunya dilakukan dalam proses rekrutmen. Rekrutmen itu apa yang akan kita pelajari hari ini. Rekrutmen secara definisi dari beberapa tokoh dijelaskan bahwa rekrutmen itu ada suatu proses pencarian, pemilihan, dan juga proses untuk mempengaruhi calon sumber daya manusia agar dapat bergabung dengan organisasi kita gitu. Nah, di dalam rekrutmen juga kita membutuhkan suatu istilah yaitu mempengaruhi sumber daya manusia, karena kan mungkin untuk posisi-posisi tertentu sumber daya manusia tertentu untuk melamar kerja di perusahaan kita, misalnya kita butuh ke mereka, pasti kan harus dipengaruhi. Misalnya contohnya dengan gaji yang memadai, misalnya kalau di perusahaan ada gitu ya, misalnya ada jenjang karir yang jelas, biasanya kan kalau rekrutmen ada seperti itu. Nah, hal tersebut untuk mempengaruhi sumber daya manusia untuk melamar kerja di kita gitu, agar misalnya ujung-ujungnya misalnya kita orang tenaga kerja yang mana telah kita pengaruhi calon pelamar tenaga kerja tersebut dengan embel-embel misalnya insentif kerja, tunjangan BPJS, dan juga
perencanaan karir yang jelas, maka kan akan banyak yang melamar ke perusahaan kita. Karena semakin banyak yang melamar kan kita juga dapat memilih sumber daya manusia mana yang paling tepat. Nah, tadi jika dikaitkan dengan banyaknya lamaran, maka kan adanya tahap selanjutnya itu seleksi. Pasti jika ada lowongan kerjanya 5 orang, tapi yang daftarnya 100, maka dibutuhkan tahapan seleksi. Selesai seleksi itu untuk memilih sumber daya manusia yang paling tepat untuk untuk ditempatkan di perusahaan organisasi yang sesuai. Misalnya di sini yang daftarnya 5 orang, lowongannya 5 orang, tapi yang masuknya seleksinya 100 orang. Berarti kan profitabilitas untuk mendapatkan orang yang sesuai itu semakin besar juga gitu. Bisa dibayangkan jika kita yang lowongan kerjanya 5 orang, yang daftarnya 5 orang, berarti kan kita itu tidak ada pilihan. Ya udah direkrut aja yang 5 orang itu. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana skill dan kompetensi dari segi attitude, dari segi hard skill maupun soft skill dari kelima orang tersebut. Jadi itulah tugas HRD misalnya dari kalian jika suatu saat kerja sebagai HRD ya, untuk bagaimana caranya melakukan proses rekrutmen yang efektif dan juga efisien, dan juga yang melamar kerja itu banyak sehingga profitabilitas untuk mendapatkan orang yang tepat itu semakin besar gitu. Selanjutnya sosialisasi dan pelatihan dan pengembangan mungkin akan dijelaskan di minggu selanjutnya. Pelatihan pengembangan itu untuk lebih bahwa misalnya kita itu telah mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai, sudah masuk, tapi tidak sampai itu, orang tersebut harus kita melakukan pelatihan dan juga pengembangan sehingga mereka akan menampilkan kinerja yang baik bagi tercapainya tujuan organisasi gitu. Nah, kalian ini di dalam bangku perkuliahan itu sebenarnya menjadi suatu proses pelatihan dan juga pengembangan untuk kalian ke depan lulus menjadi seorang lulusan sarjana manajemen yang memiliki skill dan kompetensi yang baik. Untuk itu, selama perkuliahan itu ya kalian harus benar-benar mengikutinya dengan baik ya. Jangan cuman absen di e-learning aja, jangan sampai seperti itu ya. Karena buat apa mahal-mahal kuliah? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Heru tadi ya, ada orang tua yang masuk tetapi anaknya tidak masuk kuliah, sangat akan mengecewakan orang tua jika seperti itu. Karena di luar sana banyak sekali yang ingin kuliah, tidak punya biaya, tapi ada di sini suatu momen hanya absen di e-learning tapi tidak mengikuti perkuliahan, kan buat apa jika seperti itu ya. Selanjutnya penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja itu dibutuhkan untuk melihat standar dari melihat kemampuan dan juga kemampuan kinerja dari pekerjaan dari sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Nah, di dalam penilaian kinerja ini dapat disimpulkan bahwa apakah karyawan tersebut memiliki performance yang baik, apakah karyawan tersebut memiliki performance yang rendah misalnya. Jika karyawan tersebut memiliki performance yang baik, maka tentunya akan dilakukan promosi mungkin. Karena orang ini memiliki kinerja yang baik, maka akan diangkat misalnya menjadi karyawan tetap atau mengisi jabatan yang lebih tinggi gitu. Misalnya kalau orang tersebut memiliki performance kerja yang menurun, mungkin akan dilakukan pelatihan dan juga pengembangan berkelanjutan mungkin. Tapi jika di pelatihan dan pengembangan dilakukan tapi kinerjanya tetap tidak baik, mungkin harus dilakukan demosi gitu. Bukan dipromosi tapi dipromosi sampai tahap terakhir yaitu dilakukan PHK. Jangan seperti itu ya kalian. Nanti kerja harus tetap menampilkan kinerja terbaik bagi perusahaan tempat kalian nanti bekerja. Nah, selanjutnya ini tahap dalam pengadaan. Tadi sudah sangat dijelaskan Pak Dr. Haji Heru. Sistem fungsi-fungsi SDM, pendidikan atau rekrutmen itu merupakan tahap kedua atau tahap selanjutnya atau tahap implementasi dari proses perencanaan yang telah dilakukan, yang mana di dalam perencanaan sebelumnya itu telah ditetapkan bahwa misalnya membutuhkan 10 orang. Nah, jika di dalam yang melamar pekerjaannya itu lebih dari 10 orang, maka akan dilakukan suatu seleksi untuk mencari 5 orang yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya jika orang tersebut telah diseleksi dan didapatkan dengan
telah didapatkan sumber daya manusia yang tepat, maka akan ditempati sumber daya manusia itu sesuai dengan skill dan kompetensi, sesuai dengan job spesifikasinya, kemudian akan diembani oleh tanggung jawab berdasarkan job deskripsi gitu. Selanjutnya setelah di penempatan, tahap selanjutnya adalah diberikan pembekalan atau pelatihan dan juga pengembangan. Pelatihan pengembangan itu bisa dilakukan secara on the job training maupun off the job training gitu ya. Nanti akan minggu depan akan dijelaskan gitu. Nah, proses ketiga tersebut itu salah satunya harus melewati suatu proses perencanaan sumber daya manusia terlebih dahulu ya, dan juga harus dilakukan suatu analisis serta klasifikasi pekerjaan sehingga bisa diketahui kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, tugas kalian nanti misalnya di dalam suatu perusahaan, jika dikaitkan menjadi seorang HRD harus mampu melakukan suatu analisis jabatan, misalnya untuk menduduki seorang dosen, misalnya harus pendidikannya apa, S2, misalnya memiliki kemampuan bahasa Inggris, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan akademik yang baik juga. Bisa dibayangkan misalnya dalam rekrutmen, misalnya di sini ya, mudah-mudahan ada yang mau menjadi seorang dosen juga harus S2 terlebih dahulu. Bisa dibayangkan menjadi seorang dosen tidak dalam kemampuan komunikasinya juga tidak baik, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada kepada mahasiswanya jika dalam komunikasinya tidak baik. Maka job analisis itu sangat harus benar-benar dilakukan secara efektif karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam organisasi ke depannya. Selanjutnya mungkin jika ingin menduduki profesi sebagai HRD, maka kan job analisis yang dibutuhkan mungkin S1 manajemen SDM. Selanjutnya mungkin memiliki EPK di atas 3,6 misalnya, atau memiliki kecepatan bahasa Inggris, artinya akan berguna bagi orang tersebut bisa mengerjakan aktivitas kerja di perusahaan tersebut ke depannya atau tidak gitu. Jika organisasi atau perusahaan atau HRD sebagai bagian dalam sebagai orang yang menjalankan fungsi SDM tidak mampu melakukan analisis jabatan dengan baik dan juga salah dalam hal merekrut orangnya, maka kedepannya akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pastikan kalau kita udah capek-capek nih ngerekrut panjang misalnya, tapi dengan biaya yang mahal juga, tapi kita mendapatkan sumber daya manusia yang tidak sesuai, pasti kan akan rugi juga perusahaan tersebut. Sudah capek-capek mengeluarkan biaya rekrutmen, tapi orang-orang tersebut tidak tepat bagi perusahaan. Nah, pasti kan menimbulkan kerugian ya, gitu. Untuk suaranya ini jelas ya? Jelas sudah ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Selanjutnya di sini pengertian penarikan dan seleksi tenaga kerja. Nah, ada yang pertama dari Hasibuan tentang rekrutmen atau penarikan, ada kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan sesuai pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Selanjutnya, perekrutan menurut Wayne Mondi adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan dalam organisasi. Itu hampir sejalan dengan apa yang Bapak jelaskan sebelumnya ya, bahwa dalam proses rekrutmen itu kita harus mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja di perusahaan kita, untuk mengisi lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan kita gitu. Untuk menarik orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat gitu. Bisa dibayangkan jika kita melakukan rekrutmen tapi di dalam proses rekrutmen itu pasti ada deadline-nya ya. Misalnya di divisi operasional itu biasanya sangat urgent kalau ada yang keluar itu, kalau divisi produksi harus benar-benar harus ada calon karyawan baru. Kalau tidak ada berarti kan suatu proses produksi yang ada akan terhenti. Makanya dari itu proses rekrutmen itu harus menarik orang-orang pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu. Nah, selanjutnya di sini pengertian dari seleksi atau seleksi ya adalah makin banyak pelamar yang Anda dapatkan, maka semakin selektif dalam memilih tenaga kerja. Untuk itu dibutuhkan suatu proses seleksi. Jika misalnya lowongan kerjanya 5 orang tapi yang daftarnya 200, maka kan harus dilihat atau dipilih dan juga diseleksi mana pekerja yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai. Gitu. Jika salah dalam hal seleksi, pasti kan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan ke depannya ya. Gitu.
Selanjutnya di sini tujuan rekrutmen tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Dr. Haji Heru. Selanjutnya yang pertama adalah memetakan kebutuhan perusahaan saat ini dan yang akan datang. Misalnya untuk saat ini perusahaan kita itu membutuhkan 5 orang divisi marketing gitu. Misalnya untuk yang akan datang dilihat dari konsistensi kebutuhan kita per bulan, maka misalnya dalam per bulan itu biasanya membutuhkan 5 orang dalam per bulan, biasanya dalam 5 bulan, maka dalam tahun ke depan maka akan dibutuhkan 5 kali 12 60 orang gitu. Maka untuk periode selanjutnya juga akan sama biasanya seperti itu. Tapi didasarkan juga dari kondisi dan juga situasi pada saat waktu itu tertentu. Selanjutnya menambah daftar kandidat dengan biaya yang rendah. Nah, pasti kalau di sini juga kalian jika lulus akan tidak aneh ya jika melihat perusahaan yang tiap bulannya itu sering melakukan rekrutmen. Nah, apa yang mereka perusahaan lakukan itu semata-mata untuk menambah database gitu. Misalnya di sini siapa di sini kita lihat. Misalnya di sini Rosi Marcella itu melamar kerja di bulan Januari gitu. Tapi tiba-tiba dipanggil lagi bulan Agustus. Tapi langsung diterima kerja. Nah, hal itu wajar. Karena karyawan-karyawan juga tidak hanya mencari kerja itu pada saat yang dibutuhkan saja, tapi bisa saja melakukan pencarian tenaga kerja untuk menjadi database atau calon cadangan jika suatu saat perusahaan membutuhkan gitu. Dulu juga Bapak jika bekerja ngelamar bulan Maret baru-baru adalah panggilan seleksi karyawan itu di bulan di bulan Agustus itu sangat wajar sekali. Selanjutnya, monitoring kewajaran sosial dalam organisasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Haji Heru, itu lebih terhadap CSR ya, Corporate Social Responsibility, karena kan perusahaan juga harus ikut. Salah satu bentuk CSR itu adalah untuk melakukan proses rekrutmen tenaga kerja gitu, karena kan dengan melakukan rekrutmen tenaga kerja secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat gitu dengan dilakukan suatu proses rekrutmen. Selanjutnya terakhir, menginformasikan kebutuhan perusahaan kepada kandidat sesuai dengan lowongan pekerjaan. Jelas ya, dengan rekrutmen itu kita harus memberikan atau menampilkan kebutuhan perusahaan kepada kandidat sesuai dengan lowongan pekerjaan. Bisa dibayangkan kalau kalian dibutuhkannya S1 manajemen tapi yang datangnya S1 teknik, S1 kesenian gitu, akan tidak nyambung kan gitu. Karena dari segi kompetensi dan skillnya juga itu udah berbeda. Nah, selanjutnya manfaat teknologi informasi, pasti kalian lah udah tahu apa saja manfaat teknologi informasi, apalagi kita sekarang telah memasuki zamannya keterbukaan, yang mana informasi-informasi itu dapat kita dapatkan secara mudah dan juga bebas dengan adanya teknologi informasi ya. Nah, pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk mendukung salah satu fungsi bisnis yaitu sumber daya manusia. Jelas dengan adanya teknologi informasi maka dalam proses manajemen sumber daya manusia itu akan lebih efektif maupun efisien dari segi ketepatan waktu maupun biaya. Kemudian dari segi pencarian rekrutmen juga akan lebih besar ya peluang untuk mendapatkan sumber daya manusia yang meningkat. Kalau contoh teknologi informasi mungkin salah satunya Jobstreet ya, LinkedIn, siapa lagi ya? Kemarin yang Odoo, ERP, Bamboo HR itu menggunakan teknologi informasi yang berguna untuk membantu aktivitas kerja khususnya sumber daya manusia menjadi lebih efektif maupun efisien. Yang sebelumnya konvensional dilakukan secara offline, sekarang menjadi lebih cepat karena ada by system gitu ya. Yang kedua ada yang berkualitas dan profesional merupakan faktor utama dalam membantu organisasi mencapai tujuan. Mungkin maksud di sini dengan adanya teknologi informasi akan mempermudah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi dan juga berkualitas dan profesional. Karena jika sumber daya manusia itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka kan akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, gitu. Selanjutnya di sini nomor 3. Salah satu kegiatan dalam sumber daya manusia adalah rekrutmen karyawan yang melakukan suatu tahap strategis untuk mengidentifikasi calon karyawan yang tepat. Nah, metode rekrutmen itu merupakan suatu aktivitas yang sangat strategis dan juga sangat penting bagi perusahaan karena akan sangat mempengaruhi kinerja ke depan perusahaan ke depannya. Bisa dibayangkan kalau kita dalam proses rekrutmen kita tidak mendapatkan suatu karyawan yang tepat
Maka kan akan jika tidak memiliki skill dan kompetisi yang sesuai, maka kan secara tidak langsung juga tidak akan kedepannya jika salah akan memberikan dampak yang merugikan bagi perusahaan kedepannya gitu ya. Selanjutnya di sini pengertian dasar dari rekrutmen. Pengertian rekrutmen tadi yang pertama ada suatu proses pencarian dan juga proses menarik mempengaruhi calon sumber daya manusia untuk dapat bekerja di perusahaan kita. Nah, jika kita disandingkan dengan proses rekrutmen, media yang dilakukannya itu berdasarkan teknologi informasi gitu. Media yang dilakukan itu berdasarkan teknologi informasi. Untuk mencari metode pencarian pekerjaan juga berdasarkan teknologi informasi. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara-cara dalam rangka mencari sumber daya manusia, karena nanti ada bersifat online maupun konvensional. Kalau bersifat online, teknologi informasi mungkin dengan adanya rekrutmen ya, rekrutmen, misalnya dalam website maupun di job street gitu. Mungkin tadi contoh dari rekrutmen itu berupa website, mungkin akan jelaskan seperti ini ya. Masih loading, mohon tunggu. Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Nah, ini ya. CMB ini masih belum ya? Bentar. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini merupakan suatu implementasi dari rekrutmen menggunakan pencarian tenaga kerja yang menggunakan teknologi website. Jadi, definisi rekrutmen itu untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi sumber daya manusia agar dapat bekerja di perusahaan kita. Nah, salah satu cara untuk mempengaruhinya adalah ini, adanya logo ini. Tingkatkan karir Anda di CMB Niaga. CMB Niaga merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, gitu ya. Pastikan dengan adanya tingkatkan karir itu, sumber daya manusia itu akan merasa keberlangsungan sumber daya manusia tersebut di perusahaan ini akan memiliki masa depan yang baik karena ada proses, ada ada karir yang jelas gitu. Maka kan di sini CMI itu mengatakan tingkatkan karir Anda di CMB Niaga. Pasti kan kita juga misalnya sebagai pelamar, wah kalau CMB Niaga ini bagus nih secara karir gitu. Selanjutnya di sini ada testimoni juga, kata mereka sebagai tim CMB Niaga, testimoninya. CMB Niaga selalu terbuka memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan ide-ide pengembangan guna memberikan proses kerja yang berdampak langsung kepada customer experience. Pastikan dibuktikan juga dengan testimoni. Nah, kita juga jika ingin bekerja di CMB Niaga, wah saya ingin kerja di sini nih. Makanya kalau di perusahaan CMB Niaga, Bank BCA, Bank Mandiri, sekali melamar itu pasti banyak karena telah diberikan mereka itu telah melakukan suatu cara menarik sumber daya manusia agar lowongan kerja di perusahaan tersebut makin banyak gitu. Karena kan kalau dikatakan Bapak tadi, kalau semakin banyak orang-orang melamar di perusahaan kita, maka kan secara kemungkinan untuk mendapatkan calon yang lebih tepat itu kan semakin besar juga gitu. Bisa dibayangkan kalau 5 orang, kita membutuhkan 5 orang, tapi yang daftar cuma 5 orang, berarti kan kita tidak ada pilihan kan. Mau tidak mau kita harus merekrut ke 5 orang tersebut tanpa diketahui bahwa skill dan kompetensi orang tersebut itu bagaimana kan gitu. Bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah ada? Nah, selanjutnya poin kedua ada rekrutmen penggunaan internet, yang mana tadi dalam proses rekrutmennya itu menggunakan media internet, salah satunya website gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari internet tersebut?
Manfaat rekrutmen itu yang pertama adalah proses rekrutmen akan lebih efektif. Kemudahan memposting lowongan kerja di job portal hingga menyaring kandidat sesuai kebutuhan perusahaan secara otomatis menggunakan artificial intelligence. Artificial intelligence itu bagaimana komputer itu dapat melakukan proses kegiatan layaknya sebagai manusia. Misalnya akan menggantikan layaknya akan menggantikan layaknya pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, di dalam proses manfaat rekrutmennya juga kita lebih dapat bekerja dan juga efisien. Ya, HRD itu bekerja secara manual, misalnya dibutuhkan lowongan 5 orang yang daftar 200 amplop. Pastikan seorang HRD masuk seorang nama gitu. Satu-satu diulang di kertas gitu. Kan akan memerlukan waktu yang tidak sedikit juga kan kalau seperti itu, tapi beda dengan adanya otomatis langsung masuk ke dalam suatu database. Contohnya yang di Odoo kemarin ya, misalnya kita melamar tersebut langsung masuk ke database by system. Jadi kan cara kerja HRD juga lebih efektif maupun efisien dan juga lebih cepat juga. Kemudian bisa diakses kapan saja dan di mana saja gini. Kalau menggunakan elektronik itu kan internet itu kan kita bisa menggunakan HP kan. Lebih enak gitu. Tinggal buka job street, lamar klik dalam sehari kita bisa ngelamar hampir 20 aplikan gitu kan. Beda jika kita menggunakan amplop dalam segi biaya juga mahal gitu kan. Pasti ini masuk ke dalam proses rekrutmen ketiga bisa dibayangkan kalau kita memasukkan lamaran ke beberapa perusahaan, misalnya dalam sehari 50 perusahaan, tapi menggunakan amplop, pasti kan mahal juga kan, dan juga tidak efisien juga kan, gitu. Itu juga dalam sisi pelamar. Kalau dari segi HRD juga kan, kalau misalnya untuk merekrut karyawan dalam menggunakan cara konvensional atau secara offline dengan memasang di papan pengumuman misalnya di koran gitu, misalnya tempel di koran, pasti kan tidak efisien juga. Dari segi ada di website itu. Status aplikasi kandidat otomatis terupdate oleh sistem. Ini nomor 4. Orang-orang yang melamar itu pasti langsung masuk ke dalam database perusahaan. Menulis terlebih dahulu bagaimana satu-satu secara manual, pasti kan secara tidak langsung akan tidak efektif ya. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelamar kerja, karena kan dalam media online itu akan disimpan juga bagaimana kualitas dan dari sumber daya manusia tersebut secara lengkap. Tidak langsung akan meningkatkan kualitas pelamar kerja untuk melamar di perusahaan kita, di perusahaan tersebut atau organisasi kita nanti bekerja, misalnya ya. Nah, itu manfaat rekrutmen. Selanjutnya di sini ada, proses rekrutmen itu dilakukan beragam satu. Ini ada 2 dimensi, dari segi pelamar maupun sebagai admin. Nah, kalau dari segi pelamar, kita misalnya ingin melakukan pekerjaan, akan melihat lowongan kerja terlebih dahulu ya. Di website mungkin, selanjutnya melihat cara melamar kerja, misalnya apakah kita harus login, registrasi, dan sebagainya. Kemudian ada melihat informasi lowongan, kemudian menginput data pelamar gitu. Kalau menginput data pelamar itu biasanya disertakan ijazah, selanjutnya disertakan ijazah, CV, biasanya mengupload CV maupun ijazah. Mungkin di teman-teman di sini juga sudah banyak ya mengetahui bagaimana cara proses rekrutmen. Nah, dari segi admin, melihat data pelamar, pastikan dengan bagaimana, menginput lowongan kerjanya bagaimana, misalnya dibutuhkan pengalaman 5 tahun. Ini kan S1 Prodi Manajemen, tinggal menginput lowongan kerja agar nanti yang mendaftar ke perusahaan tersebut sesuai dengan kualifikasi dan juga job desk, job spec dari pekerjaan yang dibutuhkan di dalam organisasi yang membutuhkan. Itu. Nah, untuk itu mungkin buat teman-teman yang lain dari sekarang, angkatan 2019 ya ini ya, sebentar lagi lulus, mulai di sekarang udah harus mencari database perusahaan di mana nanti kalian akan bekerja gitu. Misalnya kalau mau kerja Bank Mandiri, harus ngelamarnya
Kalau di sini punya rencana ke depannya itu akan kemana? Halo, Nandi Hermawan? Ada? Masih ada di depan laptop, HP? Coba ke Putri Nur Hasanah, ada? Hadir, Pak. Nah, dan di Hermawan mungkin akan di ini ya, karena tidak menyaut selama 5 detik, mungkin akan diabsenkan mungkin ya, sesuai peraturan. Nah, Putri Nur Hasanah, karena kan Putri itu angkatan 2019 ya. Kalau bisa dari sekarang udah mencari database kemana, misalnya udah lulus, dari sekarang misalnya ingin kerja di bank, gimana caranya, misalnya kerja di perusahaan industri, bagaimana caranya dari sekarang udah di list database perusahaan, sehingga nanti sudah lulus kuliah akan lebih mudah gitu ya. Kalau di sini Putri Nur Hasanah ke depannya akan kerja di mana ke depannya, atau rencana ke depannya kemana gitu ya? Rencananya sih pengennya pengen ngelamar ke Sudah hotel, aktifkan videonya ke hotel ya? hotel Hotel. atau enggak ke perusahaan industri. Nah, dari sekarang udah dilihat lowongan hotel di mana. Biasanya kalau lowongan itu hotel itu bisa apa? Bisa eh, nyarinya di website banyak kalau di perusahaan hotel-hotel gitu ya. Bagus nih. Selanjutnya Anissa Maharani Dewi, untuk kedepannya akan kemana? Rencana kedepannya. Anissa Maharani Dewi ada? Halo? Halo? Tidak ada? Anissa Maharani Dewi tidak ada ya. Kalau misalnya ingin ke toilet, langsung saja di chat. Jadi jangan pas dipanggil baru mau padani lagi kita lihat, jangan langsung gitu ya. Nanti misalnya langsung saja misalnya ingin keluar, langsung saja di chat bilang gitu. Anissa Ramadhani juga tidak ada ya? Anissa Maharani. Nah, akan dilanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini use case dalam diagram admin, jika kita diibaratkan menjadi seorang administrasi atau administrasi HRD. Nah, mungkin di sini salah satunya adalah melakukan login selanjutnya menu admin, apakah mau lihat data pelamar, upload lowongan kerja, upload informasi, selanjutnya logout. Nah, seperti contoh yang dijelaskan dari Odoo kemarin ya, bahwa admin Odoo itu menyediakan aplikasi-aplikasi secara sistem informasi untuk memberikan kemudahan, efektivitas, efisiensi bagi HRD sumber daya manusia. Bisa kalau dilakukan semuanya berdasarkan teknologi informasi, software gitu, Odoo itu kan menjadi lebih mudah segalanya. Semuanya sudah terupdate by sistem. Kemudian dari segi kualitas data juga bisa terjaga kalau semuanya terupdate by sistem ya, secara elektronik. Bisa dibayangkan kalau kita masih zamannya mengarsipkan data-data karyawan secara kertas gitu, pastikan akan lebih rentan terhadap misalnya oleh tikus, bisa dimakan oleh tikus atau debu, pasti kan akan mengurangi kualitas. Tapi jika secara online kan kita cukup melakukan backup data mungkin ya, dan juga maintenance data agar sistem informasi yang kita data-data yang kita pegang, database terkait pekerjaan itu dapat disimpan dengan baik. Secara efektivitas maupun efisiensi, menyimpan database dengan dilakukan secara elektronik by system, by software itu kan lebih terjaga ya daripada kita melakukan secara manual. Nah, di sini pelamar rekrutmen SDM, di sini ada sumber-sumbernya apa saja nih kita harus mengetahui.
Yang pertama ada pelamar langsung, lamaran tertulis, badai latihan kerja milik pemerintah, iklan, dan juga perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Nah, pelamar langsung dikenal dengan istilah applicant of the gate. Applicant of the gate itu istilahnya melamar langsung kepada pintu gerbang perusahaan gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Tapi itu wajar-wajar saja. Tapi kalau kalian nanti jangan melamar langsung ke perusahaan, ketok-ketok gerbang terus titip ya ke satpam, jangan sampai seperti itu. Atau boleh dilakukan seperti itu, tapi di dalam rekrutmen secara online juga dilakukan, misalnya dengan melakukan job street, mencari pekerjaan yang di dalam job street, misalnya dalam LinkedIn, kan itu lebih efektivitasnya lebih baik ya daripada kita harus nge-print CV. Misalnya kan kalau melamar kerja itu bukan 1 amplop 2 amplop ya. Bapak juga dulu melamar pekerjaan sehari itu melamar 5 amplop. Kalau dulu ya tahu secara aplikasi obligate, tapi kalau sekarang zaman kalian mungkin udah full by system mungkin ya, secara otomatis. Selanjutnya lamaran tertulis. Berupa mengonak ya, terus ditulis gaya kuno, tapi sebenarnya masih ada sampai saat ini. Tapi untuk zaman kalian ke depan, mungkin ke depannya sudah tidak ada lagi seperti itu ya. Semua udah by system, by soft copy dari soft PDF CV kalian disebarkan by email, biasanya rata-rata seperti itu ya. Selanjutnya iklan. Nah, iklan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh rekrutmen. Tadi dari posisi sebagai ini ya, dalam sisi sebagai sumber daya manusia atau calon pelamar itu ada pelamar langsung dan juga lamaran tertulis. Tapi kalau dari sisi ARD itu adalah bisa dilakukan dengan cara iklan. Kalau iklan itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau secara online mungkin salah satunya di selanjutnya apalagi ya, dalam Google AdSense misalnya ditulis dibutuhkan karyawan. Selanjutnya kalau media offline, iklan offline salah satunya koran cetak, terus apa lagi ya kalau yang iklan offline. Misalnya dari itu disimpan di kampus-kampus, nah itu secara offline atau secara konvensional. Tapi dari segi efisiensi dan efektivitasnya juga berbeda ya, lebih baik secara online. Kalau secara online itu dapat dilihat oleh semua orang. Kalau secara offline mungkin hanya orang yang melintas saja mungkin ya. Hanya orang yang melintas dari papan pengumuman tersebut mungkin ya. Maka dari segi mendapatkan sumber daya manusianya juga lebih sedikit dibandingkan dengan online. Nah, selanjutnya di sini ada perusahaan pencari tenaga profesional. Perusahaan pencari tenaga kerja profesional dulu, pengalaman Bapak misalnya dulu waktu mau daftar ke Bank BRI dulu melamarnya di Prismas KPSG. Nah, Prismas KPSG itu merupakan suatu perusahaan pencari tenaga kerja profesional. Nah, berada atau di istilah outsourcing atau vendor. Nah, kalian nanti misalnya ingin kerja di bank atau di perusahaan-perusahaan pasti akan mendengar istilah-istilah tersebut. Nah, hal-hal tersebut juga harus kalian ketahui ya. Vendor tersebut harus kalian pahami sehingga kalian nanti bisa, kalau BRI bisa melamar ke vendor ini, misalnya, kalau mau melamar ke Mandiri bisa melamar ke vendor B, misalnya kan dari segi kecepatan kalian nanti juga melamar kan lebih mudah gitu jika kalian sebelumnya mengetahui apa saja vendor-vendor tersebut. Nah, selanjutnya badai latihan kerja milik pemerintah. Kalau badai latihan kerja pemerintah itu contohnya itu di depan Trans Studio Mall ya. Badan latihan kerja milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pasti di sana juga ada sertifikat-sertifikat khusus. Tapi rata-rata itu sertifikatnya hanya untuk gelar sajanya, gelar SMA ya paling banyak, kayak bagaimana sertifikat mesin atau bagaimana sertifikat apalagi ya, mesin bobot gitu ya, kayak ngebor gitu ya. Rata-rata di sana, teknisnya di sana. Tapi kalau di dalam pemerintah daerahnya juga ada, di dalam pemerintah daerah, contohnya di Kabupaten Bandung, Kota Bandung ada namanya di Dinas Tenaga Kerja. Nah, kalau kalian nanti ingin melamar, cobalah ke dinas-dinas, pasti ada menyediakan lowongan-lowongan kerja, misalnya gitu. Nah, lilas pekerjaan itu hampir sama dengan instansi pemerintah ya.
Selanjutnya ini yang pertama adalah lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Lamaran informasi orang dalam itu memang nyatanya benar-benar ada ya. Untuk itu kalian dibutuhkan suatu koneksi yang baik dengan harus memiliki koneksi yang baik dengan teman atau dengan keluarga, sehingga nanti dalam kesempatan kalian dalam bekerja itu juga lebih baik juga gitu. Karena rekrutmen orang dalam itu emang benar-benar terjadi di dunia kerjaan gitu. Semakin kalian memiliki koneksi yang baik, maka kan kalian akan lebih mudah bekerja gitu. Harus banyak-banyak silaturahmi gitu. Di dalam Islam juga kan silaturahmi memperbanyak rezeki. Kata Raffi Ahmad juga kan, kata Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil, kekayaan terbesar itu adalah koneksi, memiliki koneksi yang baik gitu. Mulailah dari sekarang kalian membangun koneksi, misalnya dengan salah satunya dengan cara apa? Kalau Bapak dulu itu daftar LinkedIn. Bapak dulu daftar LinkedIn, aplikasi software LinkedIn, kemudian berteman dengan HRD, misalnya HRD PT Theodor, HRD PT Bigta, berteman gitu. Karena mungkin saja suatu saat, kemudian sok kenal sok dekat aja gitu ngechat. Karena suatu saat, jika orang-orang tersebut membutuhkan lowongan, akan menampilkannya di LinkedIn, salah satunya jika kenal ya pasti kepada kalian gitu. Jika sesuai dengan job persyaratan kerja yang sesuai gitu. Untuk itulah dari sekarang mulai untuk membangun koneksi sehingga akan selanjutnya organisasi profesi ini profesi itu bisa dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Nah, bisa kalian mengikuti lah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia karena dari masuk di dalam suatu perusahaan akan dijelaskan secara menjadi seorang HRD harus mampu melakukan suatu metode seleksi yang baik, dan juga kalian sebagai contohnya sebagai kaitannya sebagai calon pekerja, kalian harus mengetahui metode seleksi. Nah, di sini metode seleksi yang pertama adalah screening CP. Screening CP, kok di sini ada yang namanya Hamdan nggak ya? Hamdan. Nah, di kelas Kombis mungkin ya, Kombis. Nah, Ramdan itu magang di perusahaan Ramadhani, magang, tapi langsung di-hire oleh perusahaan tersebut. Salah satunya dalam ini di divisi HRD juga. Nah, si Ramdan itu melakukan proses screening CP juga. Nah, screening CP itu seperti ini. Dibutuhkan lowongan kerjanya itu prodi manajemen. Tapi yang melamar itu 500 orang. Nah, rata-rata di dalam 500 orang itu ada juga yang melamar dari prodi matematika atau prodi kesenian mungkin gitu. Nah, dari proses screening CP juga untuk memilah apakah CP tersebut sesuai dengan lamaran pekerjaan kita yang berikan kepada masyarakat, sehingga nanti dalam segi kebutuhan pekerjaan juga akan lebih jelas kan gitu. Misalnya khusus prodi manajemen dipisahkan gitu dengan screening CP juga. Kemudian pengalaman kerjanya misalnya dibutuhkan minimal 5 tahun. Nah, orang-orang yang masih pengalaman kerja masih di bawah 3 tahun berarti kan dipisahkan gitu dalam screening CP, itu proses dari screening CP. Selanjutnya tes psikologi itu ada berbagai macam di bahan materi. Untuk itulah bahan materi di PDF itu harus benar-benar kalian baca ya. Karena banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, salah satunya ini metode seleksi. Nah, di dalam tes psikotes itu ada analogi verbal, analogi logika algoritma, tes Pauli, tes Koran, Daumen tes Warteg. Nah, nanti pasti kalian jika nanti bekerja di perusahaan bank maupun perusahaan, pasti kalian akan melewati tahap tes psikotes kalau kalian telah melalui screening CP, tahap screening CP. Kalian akan memasuki tahap psikotes. Kalian akan dinilai bagaimana kemampuan psikologi kalian benar-benar apakah baik atau tidak. Nah, apa saja di antaranya yaitu tes analogi verbal. Kalau tes analogi verbal itu kemampuan sebab akibat. Kalau tes logika algoritma itu untuk menilai kemampuan hitung-hitung. Tes Pauli, tes Koran itu tes Koran yang panjang gitu. Kalau ingin kerja di bank pasti akan tes Pauli. Kalian harus benar-benar pahamlah dari setiap metode atau komponen dari tes psikotes, karena itu
harus mulai dipelajari juga dari sekarang. Bapak juga udah menyiapkan ya di sini tips-tipsnya. Selanjutnya document test, kalian akan disuruh menggambar di dalam kertas A4 atau kertas folio. Nah, tips dari Bapak kalau kalian ingin document test itu ya kalian harus gambar manusia, bukan gambar hewan, gambar SpongeBob, gambar Naruto. Jangan seperti itu ya. Karena kalau document itu menggambarkan orang pada suatu kertas ya tadi berfungsi untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri, stabilitas calon tenaga kerja dalam bekerja. Nah, gitu. Kalau tes polling yang tes koran itu adalah untuk apa? Berfungsi untuk mengetahui kecepatan, konsistensi dan ketelitian calon tenaga kerja dalam menghadapi suatu masalah gitu kan. Karena kalian nanti kalau tes koran itu di waktu nanti akan terlihat stabil atau tidaknya gitu. Nah, kalian harus mulai dari sekarang ya. Tahu komponen-komponen yang di ini tes psikotes. Selanjutnya ada tes warteg. Tes warteg itu kalian akan menggambar 8 kertas 8 kosong gitu. Nanti kalian akan menggambar sesuai bentuk melanjutnya ngegambar sesuai dari bentuk masing-masing. Nah, gunanya dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan dalam menyelesaikan masalah kerja gitu. Nah, setelah kalian mengikuti tes psikotes nih, kalian lulus misalnya. Tahapan selanjutnya itu adalah wawancara HRD. Mengkonfirmasi akan dijelaskan juga keunggulan dan juga kelemahan kalian. Kemudian diwawancara juga tentang pribadi kalian gitu. Di tahap wawancara HRD. Biasanya kalau tahap wawancara HRD itu setelah melewati proses screening CV dan tes psikotes. Selanjutnya tes wawancara pengguna user. Pengguna user itu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kalau pengguna user misalnya gini, di dalam suatu perusahaan yang membutuhkannya itu divisi marketing, maka kan pengguna user divisi marketing itu adalah pengguna user, maka di dalam wawancara pengguna user itu lebih kepada teknis misalnya, lebih kepada teknis marketing misalnya. Kalau pengguna usernya bagian sumber daya manusia mungkin teknik secara teknis apakah ditanya bagaimana metode seleksi misalnya. Apa itu perencanaan sumber daya manusia? Nah, akan ditanyakan lebih kepada teknis yang akan pekerja tersebut akan lakukan di dalam aktivitas kerja di dalam organisasi tersebut, akan bersifat teknis kalau user itu. Nah, yang ketujuh itu wawancara. Biasanya kalau di dalam wawancara direktur utama pemilik itu adalah hampir 80% keterima gitu. Karena kan si wawancara user itu udah oke nih ke kita, pasti kan dari segi teknis juga udah sesuai mah gitu. Kalau wawancara direktur itu biasanya lebih kepada keluarga, wawancara tentang bagaimana keluarga, dan juga dari negosiasi gaji juga biasanya di direktur gitu, dan juga pemilik perusahaan. Dan terakhir ada tes kesehatan. Nah, kalau tes kesehatan itu hampir 100% masuk bekerja diterima asal tidak ada penyakit keras ya gitu. Misalnya kalau kalian punya penyakit TBC gitu, atau menular penyakit yang menular pasti otomatis ditolak. Atau biasanya kalau di perusahaan tekstil garment itu dites buta warna. Kalau yang buta warna otomatis itu akan ditolak. Walaupun kalian bagus dari psikotes, dari CV kalian bagus, wawancara HRD kalian bagus, wawancara user si usernya oke, dari perusahaannya juga oke, yang punya perusahaannya oke, tapi kalau kalian punya penyakit buta warna, pasti misalnya kalian itu akan digagalkan jika kalian bekerja di ini ya, di perusahaan tekstil maupun garment. Nah, tugas juga udah Bapak berikan juga 2 pertanyaan hampir sama. Yang pertama meresume pekerjaan hari ini. Yang kedua cari tes metode seleksi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia gitu ya. Sehingga kalian juga akan menjadi bekal buat kalian nanti jika ingin melamar pekerjaan. Kalian akan mengetahui nih metode seleksi di Bank BCA seperti apa misalnya. Metode seleksi di Bank Danamon seperti apa, karena hampir sama metode seleksi di masing-masing perusahaan juga gitu. Misalnya di sini Habib Marlina, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada. Selanjutnya di sini Riko Supardo. Kalau ke depan Riko mau kemana rencana? Rencana bikin usaha, Bu. Bikin usaha. Bagus. Terus di sini Calvin Rio, ke depannya
Apakah mau bekerja atau berwirausaha seperti Riko? Kevin Rio ada? Kevin Rio? Tidak ada ya? Rio tidak ada? Tidak ada ya? Topik perkuliahan tidak ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada. Halo? Tidak ada? Sudah jelas ya semuanya? Mungkin perkuliahan ini akan kita tutup. Jangan lupa untuk perkuliahan maupun di Zoom harus benar-benar sesuai ya. Dengan kan juga kalau di tapi tidak mengikuti perkuliahan kan secara profesionalisme itu tidak baik. Karena sebagai sejatinya seorang manajer itu harus memiliki attitude yang baik ya. Tuh nanti kalian akan terasa kalau di dunia kerja. Kalau kalian masih memiliki attitude yang tidak jujur ya langsung otomatis dikeluarkan di ini. Sampai jumpa dengan ucapan alhamdulillah. Jangan lupa absensi misalnya tadi orang-orang yang tidak hadir mohon untuk kedepannya jangan seperti itu ya. Tidak memiliki attitude yang baik kalau gitu. Tidak jujur. Kan kita akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf jika ada yang kesalahan. Semoga ilmu-ilmu ini yang kalian pelajari hari ini benar-benar dapat bermanfaat bagi kalian nanti jika ingin bekerja sebagai HRD ataupun calon manajer di bidang sumber daya manusia gitu. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah.